Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas UTS akuntansi yang disusun oleh pertama ada saya sendiri Nurul Hasanah sebagai moderator. Yang kedua ada Irwan Ardiansyah, yang ketiga ada Fazal Azrial Amir, dan keempat ada Anis Ilahi. Di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi, peran lingkup, dan persamaan akuntansi. Definisi akuntansi menurut Firdaus adalah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi. Akuntansi menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai, bagi pihak-pihak internal atau yang mengelola perusahaan, dan bagi pihak-pihak luar perusahaan. Kegunaan dari informasi akuntansi bagi pemakai adalah membantu dalam mengambil keputusan. Dari definisi ini dapat pula dinyatakan bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis karena akuntansi berfungsi sebagai media komunikasi dari informasi bisnis. Kesatuan ekonomi yang dimaksud dalam buku pengantar akuntansi adalah perusahaan atau badan usaha. Perkiraan akuntansi. Perkiraan atau akun adalah catatan untuk menampung transaksi yang dicatat lewat jurnal. Akun perkiraan memudahkan pencatatan keperkiraan atau buku besar atau disebut dengan posting melalui pengkodean dan penamaan dari pos-pos pencatatan transaksi akuntansi. Tujuan penggunaan perkiraan akuntansi: 1. Mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. 2. Memposting transaksi ke akun yang tepat. 3. Menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut dengan penjurnalan. Sistem pencatatan yang dipakai yaitu double entry atau sistem. Maksudnya setiap transaksi yang dicatat akan berdampak pada dua posisi keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Berdasarkan di buku jurnal dilakukan posting ke akun buku besar. Di sini kita lihat ada gambar jurnal umum tanggal 2018 Januari 15. Akunnya itu dimaksud dengan kendaraan kas, refnya 13 dan debit 15 juta. Debit kredit ataupun yang dimaksud dengan pengeluaran uang. Nah, uang ini dimasukin ke buku besar lalu dicatat tanggal 2018 Januari dan 15 itu adalah kendaraan yang keluar atau uang kas. Nah, refnya itu 1, jumlahnya itu 15 juta. Baik, selanjutnya ada pencatatan jurnal ke dalam buku besar dan buku pembantu. Dalam sebuah perusahaan mulai dari skala kecil hingga besar, sebuah pencatatan keuangan adalah yang paling penting dalam semua usaha. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan perusahaan harus terpantau dengan jelas sehingga dapat menjadi acuan untuk langkah berikutnya. Dalam akuntansi, pencatatan keuangan dilakukan dengan menggunakan dua kumpulan catatan transaksi yang lebih sering disebut buku besar umum atau general ledger dan buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Contoh beberapa buku pembantu pada perusahaan manufacturing berdasarkan akun-akun berikut ini. Yang pertama utang, yang kedua piutang, yang ketiga biaya persediaan bahan baku dan bahan penolong, biaya alat dan mesin, biaya overhead pabrik, biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Pembuatan neraca saldo. Pertama, neraca saldo atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama trial balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, adanya neraca saldo dapat Anda gunakan sebagai patokan agar tidak melakukan kesalahan saat posting atau pemindah bukuan ke kolom debit dan kredit buku besar. Yang terakhir, salah satu caranya adalah dengan menentukan kesamaan antara jumlah kredit dan debit dalam buku besar yang terbukti dalam neraca saldo.
Neraca saldo dipersiapkan untuk melihat keseimbangan atau kesamaan antara jumlah kredit dan debit pada akun-akun yang ada dalam buku besar. Selanjutnya yaitu tentang pembuatan jurnal penyesuaian. Menyesuaikan jurnal dalam buku besar perusahaan yang terjadi pada akhir untuk siklus akuntansi, mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Ketika sebuah transaksi dimulai dalam satu periode akuntansi dan diakhiri pada periode selanjutnya, jurnal penyesuaian diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut dengan benar. Tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk mengubah transaksi tunai menjadi metode akuntansi akrual. Akun yang memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode adalah sebagai berikut. Di bawah ini terdapat beberapa penjelasan berikut cara pencatatannya. Pertama, akun perlengkapan yang memerlukan penyesuaian karena adanya pemakaian. Yang kedua, akun beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo. Yang ketiga, akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena adanya penyusutan aktiva. Yang keempat, akun pendapatan, yaitu memerlukan penyesuaian karena adanya pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Selanjutnya, pembuatan neraca dan perhitungan laba rugi melalui teknik neraca lajur. Neraca lajur merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Penyusunan neraca lajur ini berperan penting bagi perusahaan karena akan memudahkan dalam rekap data sebelum dilakukan penyesuaian. Tujuan pembuatan neraca lajur yaitu ada 4 poin. Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Dan yang terakhir, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.